Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kajian kita siang hari ini melanjutkan dari kajian-kajian sebelumnya, di mana kajian sebelumnya kita bahas tentang hidayah itu mahal atau mahalnya hidayah. Kemudian yang keduanya, kiat untuk menjaga hidayah. Hidayah di sini yang dimaksud adalah hidayatul iman, hidayah Islam. Adapun pertemuan kita siang hari ini tentang jalan-jalan hidayah. Sebagaimana kita ketahui, tentang hidayah ini adalah mutlak atas Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hidayah ini adalah mutlak di tangan Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena hidayah ini adalah hidayatul iman wal Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Tidak setiap orang Allah beri hidayah. Walaupun dia telah mendapatkan dunia, walaupun dia telah mendapatkan harta, jabatan, tetapi hidayah belum tentu menyapanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Surat apa? Al-Qasas ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi ketahuilah sesungguhnya Allah yang memberikan hidayah kepada yang telah dikehendaki. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat ini turun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam. Padahal Abu Thalib ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi kita. Tetapi Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Sehingga Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cintai. Orang yang paling terdekat. Ya. Orang yang paling dicintai ataupun orang yang paling terdekat dengan kita. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Walaupun itu orang jauh, walaupun gak pernah ketemu Rasul, walaupun tinggal di daerah yang bukan berbahasa Arab. Tetapi ukurannya adalah hidayah iman.
ya, bukan kerabat, bukan orang terdekat ataupun keluarga. Kemudian juga disebutkan di dalam surat yang lain, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125. Surat apa? Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menginginkan kepada seseorang untuk diberi hidayah, Allah mudahkan dia untuk menerima Islam. Allah akan lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Ya. Wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang Allah menginginkan untuk dia tersesat, yaj'al sadrahu dhaiqan haraja, maka Allah akan jadikan hatinya, dadanya itu sempit. Ya. Ka'annama yas'adu fis sama. Walaupun ya seakan-akan mereka seperti orang yang naik ke atas langit. Ya. Seperti orang yang naik ke atas langit. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita bahwa apa? Barang siapa yang Allah menginginkan hidayah kepada seseorang, Allah akan mudahkan. Allah akan lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Tetapi ketika Allah tidak menginginkan kepada seorang diberi hidayah, maka dia pun hidup dalam apa? Hidup dalam kesulitan, hidup dalam kegelimang, ya, gelimang apa? Keburukan. Walaupun seakan-akan dia lagi naik ke atas. Walaupun mungkin dunianya dia miliki, walaupun mungkin dia memiliki harta, ya. Tetapi ingat, kebaikan diukur bukan dari harta, tetapi dari hidayah yang Allah Rabbul Alamin berikan. Makanya Allah sebutkan walaupun seakan-akan dia naik, ya, antum kalau semakin naik ke atas, udara semakin sulit apa gampang? Semakin sulit. Itulah maknanya. Walaupun seakan-akan mereka itu kayak naik ke atas, seperti orang yang naik ke atas, walaupun kelihatannya lapang, kayaknya pemandangannya luas, bagus, tapi aslinya nafasnya semakin berat, sulit. Itulah orang yang Allah tidak berikan hidayah. Ya, sehingga kita mengetahui hidayah itu mahal. Kenapa? Karena ini adalah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang Allah berikan hidayah, Allah mudahkan dia menerima apapun jalannya. Apapun ya sebab-sebabnya dia masuk Islam itu, Allah berikan kemudahan untuk menerima Islam. Nanti kita akan lihat bagaimana jalan-jalan ya atau kisah-kisah ya orang-orang yang masuk Islam pada zaman itu. Ya, kalau kita sebutin satu persatu sangat banyak. Tetapi kita akan sampaikan beberapa kisah. Adapun seorang muslim yang dia walaupun hidupnya berat, ekonominya sulit, kemudian juga kehidupannya tidak seperti orang-orang yang kaya, tetapi ketika dia menerima Islam, dia mendapatkan nikmat Islam, hidayatul Islam, itu kebahagiaan yang murni, kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Tetapi sebaliknya, walaupun dia memiliki harta, rumahnya 6, sampai pengen dinikmati semuanya, tidurnya 1,5 jam pindah, begitu. Ya. Kakinya jarang nyentuh apa? Jarang nyentuh tanah, karena naik mobil terus. Ya, jarang nyentuh tanah, kayak kuntilanak jadinya. Ya. Tetapi ketika Allah tidak memberikan hidayah, maka ini adalah di antara tanda-tanda apa? Ya, tanda-tanda keburukan. Ya. Kenapa? Karena ukurannya Allah memberi hidayah. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ja'far, ya. Ja'far ketika masuk Islam dan yang hidup pada zaman Nabi SAW, Ja'far ini ya orang musyrikin dulunya, kemudian masuk Islam.
ketika dia masuk Islam sempat dikejar oleh orang-orang musyrikin, sempat dikejar oleh saudara-saudaranya sendiri, dikejar kerabat-kerabatnya. Maka beberapa para sahabat yang sudah masuk Islam mereka berlari ya menuju Habasyah, menuju ke Habasyah, daerah Ethiopia, Afrika Timur. Ya. Di sana ada Raja Najasyi. Kemudian tinggal di Habasyah. Maka kerabatnya, orang kampungnya ngejar sampai kemana? Ngejar sampai ke Habasyah. Hanya ingin apa? Menangkap Ja'far ini. Ya. Hanya ingin menangkap Ja'far ini. Kemudian diadukanlah ke Raja Habasyi. Ya. Diadukanlah ke Raja Habasyah. Maka ditanya, kenapa kalian mengejar Ja'far ini yang dia datang baik-baik ke sini? Dia di sini tidak membuat onar. Katanya orang-orang yang ngejar Ja'far ke Habasyah, ya, kami menginginkan agar Ja'far dan teman-temannya ini kembali ke agama yang dulu. Kembali kepada keyakinan yang dulu. Ya. Sampai seperti itunya jemaah. Sampai dikejar. Kemudian raja ini pun bertanya kepada Ja'far, memang apa yang kau yakini sekarang? Sehingga jauh-jauh dari Arab sampai ke Afrika Timur untuk meminta engkau dipulangkan ke negerimu, agar engkau diserahkan kepada mereka. Apa yang engkau yakini? Barulah Ja'far mengatakan begini jemaah. Di antara tanda kebaikan, padahal sudah berat dikejar, disiksa. Maka Ja'far pun mengatakan, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman min ahlil jahiliyah. Kami kaum dari jahiliyah. Kami termasuk kaum dari ahli jahiliyah. Ya. Na'budul asnam, kami dahulu menyembah patung-patung. Kami menyembah makhluk-makhluk. Wa na'kulul maitata, kami sudah biasa makan bangkai-bangkai. Ini katanya Ja'far yang sudah baru masuk Islam. Wa na'til fawahisha, kami sudah biasa berzina. Wa naqta'ul arham, kami dahulu orang-orang yang memutus tali kekerabatan. Wa nusi'ul jiwar, kami dulu itu orang yang biasa menyakiti tetangga-tetangga kami. Wa yaqulu minnal qawiyyu dha'ifa, dan kami dahulu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang kuat menindas orang-orang yang lemah. Sampai suatu ketika Allah mengutus kepada kami seorang Rasul. Sampai suatu ketika Allah mengutus kepada kami seorang Rasul. Na'arifu nasabahu wa sidqahu, yang kami tahu benar nasabnya Rasul ini. Yang kami tahu betul siapa orang ini, yaitu Nabi Muhammad. Karena mereka tahu sebagai ya tetangga. Wa sidqahu, dan kami tahu benar dia adalah orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya. Wa amanatahu wa afafahu wa ifafahu, dan kami tahu dia adalah orang yang sangat amanah. Kemudian dia adalah orang yang sangat lembut. Ya. Dan dia adalah orang yang sangat lembut. Fada'ana ilallahi linwahidahu wa na'budahu. Kemudian dia mengajak kami untuk mentauhidkan Allah. Kemudian dia pun menawarkan agama Islam agar kita menyembah Allah saja. Wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una. Kemudian dia pun mengajak kami untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sudah biasa kami lakukan sebelum masuk Islam. Ya. Wa amarona bisidqil hadis, kemudian Rasul mengajarkan kami agar kami berkata jujur. Wa adail amanah, agar kami berlaku amanah, kami menunaikan amanah. Wasilaturrahim, kemudian dia mengajarkan kami agar kami selalu menyambung silaturahim. Wa husnil jiwar, dan dia pun mengajarkan kami
agar kami berbuat baik kepada tetangga-tetangga kami. Wal kafu 'alal maharimi wad dima, dan Rasul pun mengajarkan kami agar menghormati orang lain, agar menahan diri dari menumpahkan darah atau menjatuhkan kehormatan. Wa nahana 'anil fawahish, dan Rasul melarang kami dari berzina, berbuat keji, wa qauli zur, dan ucapan-ucapan sumpah-sumpah palsu, wa akala malal yatim, dan mengajarkan kami agar kami tidak diperbolehkan untuk makan hartanya anak yatim, wa qadzafal muhsanat, dan melarang kami untuk menuduh seorang berzina. Fasaddaqnahu, kami pun akhirnya membenarkan, kami pun akhirnya menerima ajarannya, kami pun akhirnya menerima ajarannya. Wa amanna bihi, kami pun beriman kepada Muhammad. Wattaba'nahu ala ma ja'ana bihi min dinillah, kemudian kami pun menerima dan mengikuti ajakannya untuk masuk ke dalam agama Islam. Fa'abadnallaha wahdah, kemudian kami pun beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walam nusyrik bihi syai'a, dan kami dilarang untuk melakukan kesyirikan. Wa harramna ma harrama alaina, kami pun mengharamkan apa yang diharamkan kepada kami. Wa ahlalna ma ahalla lana, dan kami pun melakukan yang dihalalkan, apa yang telah dihalalkan oleh Rasul. Fa'ada alaina qaumana, nah dari sinilah kaum kami, kerabat kami, tetangga kami, dan kaum kami, mereka telah memusuhiku. Mereka memusuhi kami, mereka fa'adzabuna, dan mereka menyiksa kami. Fatanuna an dinina, mereka pun mengejar kami agar kami meninggalkan agama kami sekarang. Liyarudduna ila ibadatil awthan, agar kami kembali ke keyakinan kami dahulu untuk menyembah patung, berhala, pohon ataupun batu-batu, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Oleh karena itu kami telah lari ke negeri engkau, wahai Raja Habasyah. Nah, ini kesaksian orang yang sudah masuk Islam. Apa katanya Raja Habasyah? Yang diajarkan oleh nabimu itu bagus. Akhirnya saudaranya, tetangganya, kerabatnya itu yang ngejar tadi ke Habasyah suruh pulang ke Arab lagi. Pulang kalian ke sana. Yang diajarkan kepada mereka adalah ajaran yang baik. Ya. Nah, ini persaksian orang yang telah mendapatkan hidayah. Dulu kami sebelum masuk Islam, kami orang yang biasa memutus silaturahim. Kami biasa memakan bangkai. Kami berzina, kami minum khamr, kami menyembah patung, kami menyembah berhala, menyembah manusia. Ya. Dan datanglah seorang Rasul yang mengajarkan kami seperti ini. Kami pun menerima, tetapi mereka orang-orang yang tidak atau belum mendapatkan hidayah, mereka selalu memusuhiku. Tetapi dengan berat apapun yang kami hadapi, kami tidak akan pernah meninggalkan agama kami. Itulah iman ketika sudah menancap dalam hati jamaah. Sulit untuk dia apa? Sulit untuk dibendung. Ketika hidayah telah menyapa, akan sulit seseorang untuk menghilangkan. Ketika dia sudah ada ketertarikan dengan agama Islam, maka sulit untuk dibendung. Sehingga hidayah itu mahal. Hidayah itu adalah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Dan dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam jalan-jalan untuk diberikan hidayah. Di antara kisah-kisah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan hidayah dengan jalan-jalan yang bermacam-macam, di antaranya adalah seorang, yaitu seorang yang biasa meruqyah, seorang yang biasa mengobati orang yang kesurupan jin jamaah, yang bernama Dimat al-Azdi. Dimat al-Azdi, dia dari penduduk Yaman. Di Yaman sangat terkenal bahwa orang ini adalah orang yang memiliki ilmu.
di dalam mengobati orang yang kesurupan jin, di dalam pembicaraan masalah dunia gaib. Ya. Dan ini hidup pada zaman Nabi SAW, bukan orang Arab, bukan orang mana, bukan orang Mekah, tetapi orang Yaman. Maka dia pun bercerita jemaah, bagaimana hidayah ketika menyapanya. Wa kana yarki min hadari, di mana dia kesibukannya adalah mengobati orang yang dikatakan kesurupan, gangguan jiwa, stres, gila, dan saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudara penyakit begitulah. Dikenal di Yaman. Faqadima Makkah, saya pun ketika itu datang ke Mekah. Disebutkan melakukan umrah. Umrah itu sudah ada dari dulu. Sebelum Rasul diutus sudah ada umrah. Cuman apa? Beda di dalam apa? Manasiknya itu beda. Ya. Saya pun datang ke Mekah. Fasami asufaha'aha yaquluna inna Muhammadan majnun. Ketika aku sampai di Mekah, banyak orang-orang yang menyampaikan kepada saya, hati-hati. Di dalam sana ada orang yang namanya Muhammad dan dia orang gila, jauhi. Datang-datang belum pernah dengar namanya Muhammad kayak apa. Kemudian dikatakan orang gila. Antum kalau seperti itu takut nggak jemaah? Antum misalnya datang ke suatu kampung, baru masuk apa? Baru masuk kampung sudah di depan kamu udah diingetin, mas, nanti di dalam situ jangan deket-deket sama orang yang begini ya mas, ciri-cirinya begini. Ya, itu orang gila. Itu kalau ngamuk bahaya mas. Begitulah. Rasul bayangkan dianggap begitu. Ya, sampai katanya Dimat ini dia nggak paham Muhammad siapa. Kok saya suruh menjauhi, bahkan dikatakan dia adalah orang gila. Faqala law anni ataitu hadzal rajula la'allallaha yashfihi ala yadayya. Saya pun bergumam dalam hati, katanya Dimat. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus khawatir? Saya ini kan biasa nyembuhin orang yang gila. Saya ini biasa meruqyah orang yang kesurupan jin. Saya ini biasa menyembuhkan orang-orang yang stres, apalagi gila. Ya. Kemudian saya akan datang itu Muhammad. Ya, niat baik jemaah. Ya, ada niat baik dia. Barangkali lewat saya akan saya sembuh. Ya, barangkali lewat tangan saya nanti dia sembuh. Dicari tuh. Yang tadinya udah dikasih tahu jangan deket-deket, nggak usah dengerin, itu orang gila, bahaya. Malah dicari sama Dimat ini. Pengen niat baik, pengen nyembuhin. Falakiyahu, sampailah aku ketemu dengan Muhammad ini. Faqala, maka ketika bertanya-tanya mana yang namanya Muhammad. Mau ngapain? Katanya dia orang gila di sini. Betul, tuh orangnya tuh disebutin. Ya, didatangin sama Dimat ini. Ya Muhammad, inni arqi min hadar rih. Ya Muhammad, kenalkan. Saya ini datang dari Yaman. Orang yang biasa nyembuhin orang yang terkena penyakit kejiwaan. Dan saya dikabarkan kamu orang gila. Itu kira-kira jenengan gimana kalau seandainya jadi Rasul jamaah? Sembarangan ente, kamu yang gila mungkin gitu ya. Mas orang sehat dikatakan orang gila. Tapi Rasul gak marah jamaah. Sabar benar Rasul. Rasul sabar benar, gak marah sama sekali. Ya. Dituduh orang gila, bahkan ada orang yang biasa ngeruqyah, dia datang dari Yaman. Fahallaka, maukah aku sembuhkan engkau ya Muhammad? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Artinya innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Aku memujinya. Wa nasta'inuhu, dan aku pun meminta pertolongan kepadanya. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada orang yang mampu untuk menyesatkan. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, gak ada makhluk satupun yang mampu memberikan hidayah. Wa asyhadu an alla ilaha illallah, dan aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku pun bersaksi Muhammad, yaitu saya, adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka Dimat mengatakan, jemaah, tukang ruqyah tadi, aneh dia dengar, karena nggak pernah dengar begitu. A'id alayya kalimatuka haula. Coba ulangi lagi ucapan tadi. Maka Rasul ngulang lagi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Dimat mengatakan, A'id ilayya kalimatuk, ulangi lagi. Kira-kira jenengan kalau suruh ngulangin gimana coba? Sudah capek mungkin gitu ya. Rasul ngulangi lagi coba. Diulangi sampai disebutkan 3-4 kali diulang. Ya, sabar bener Rasul. Jenengan kalau ngajar anak-anak begini, A salah, A le dibaca ba. Bodoh kamu. Mungkin kita begitu ya kalau ngajar anak itu nggak sabar begitu. Ya. Kau makannya apa sih, kok bodoh banget. Rasul sabar jemaah. Ya, Rasul sangat sabar dan dia mengulang berkali-kali. Barulah Dimat mengatakan begini jemaah. Laqad sami'tu qaulal kahana. Saya itu biasa mendengar ucapan-ucapannya, mantra-mantranya para dukun. Wa qaulas sahara, dan saya itu biasa mendengar mantra-mantranya para tukang sihir. Wa qaula syu'ara, dan saya biasa mendengar syair-syairnya tukang-tukang syair. Fama sami'tu mithla kalimatuka haula. Tetapi baru kali ini aku mendengar apa yang kau baca tadi ya Muhammad. Laqad balaghnal qamus, padahal saya orang yang sangat berpengalaman di Yaman, yang menguasai ilmu-ilmu perdukunan dan perjinan dan sihir-sihir. Hati yadaka ya Muhammad ubayyuka alal Islam. Julurkan tanganmu wahai Muhammad. Aku pun membaiatmu untuk masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia pun masuk Islam jemaah. Ya. Dengan sebab dapat hidayah, pengen niat baik tadi. Pengen nyembuhkan. Pengen nyembuhin, tetapi Allah telah memberikan hidayah. Satu kali bertemu langsung masuk Islam dia jemaah. Ya. Kemudian diantaranya lagi jemaah adalah kisahnya. Ya, bahkan ini bukan pada Rasul saja. Pada zaman Nabi Musa juga demikian, tukang sihirnya Fir'aun. Ya. Ketika tukang sihirnya Fir'aun dipertemukan dengan Nabi Musa alaihi salam dan disaksikan di situ banyak manusia, akan ada pertandingan antara Nabi Musa dan tukang sihirnya Fir'aun. Ya, karena dulu itu zamannya Fir'aun itu yang lagi viral, bukan viral ya, lagi naik daun, lagi booming, itu dunia sihir. Makanya Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa bahwa yang dilakukan Nabi Musa ini bukan sihir, tetapi asli begitu. Ya. Maka ketika dilemparkan tongkat-tongkatnya tukang sihirnya Fir'aun, maka mata-mata manusia kala itu melihat tongkat-tongkat tersebut yang dilempar itu berubah jadi ular jemaah. Berubah jadi ular. Karena mata ya orang-orang yang lihat tersihir.
Maka Allah perintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk melemparkan tongkatnya. Apa yang terjadi sama? Jadi ular beneran. Jadi ular beneran. Kemudian gak cuma jadi ular beneran, tongkat-tongkat tadi yang sudah ya tersihir, orang yang melihatnya seperti ular dimakan. Dimakan. Tahu siapa orang-orang di situ yang langsung beriman kala itu? Tukang sihir, tukang sihirnya. Ya, ini bukan sihir ini. Ular beneran, gak mungkin manusia yang buat begini. Langsung tunduk sujud dan mengucapkan apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tukang-tukang sihirnya langsung mereka semuanya beriman. Sampai Fir'aun ngamuk jemaah. Kalian meninggalkan agama kami, saya salib kalian semuanya. Apa katanya tukang sihirnya? Silakan. Itu iman ketika sudah menancap. Rela walaupun harus nyawa hilang. Rela walaupun itu nyawa harus apa? Hilang. Maka apa? Maka disalib semua itu ya tukang-tukang sihirnya karena beriman. Ya, karena beriman. Dan sebelum disalib mereka tukang-tukang sihir ini yang sudah masuk apa? Ya masuk Islam ini, mereka berdoa, Rabbana afrik alaina sabra. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kesabaran untuk tetap dalam agama ini. Barusan masuk Islam. Wa tawaffana muslimina, dan wafatkanlah kami. Matikanlah kami di atas orang-orang yang berserah diri kepada Engkau ya Allah. Ya. Maka semuanya pun mati jemaah. Karena iman. Itu tukang sihirnya Fir'aun. Adapun Fir'aun yang sudah hidup lama bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, itulah kalau belum mendapatkan hidayah demikian. Adapun tukang sihirnya baru ketemu. Kemudian di situ apa? Ya, melakukan dari perbuatannya dia untuk mensihir mata manusia, dan ternyata dia yang langsung masuk Islam. Kami itu tahu benar, kami tukang sihir. Ini bukan sihir, ular beneran, dan gak mungkin manusia buat begitu. Ini yang buat ya pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung sujud tersungkur dan masuk Islam jemaah. Itulah hidayah. Yang tadinya mau apa? Tanding. Yang tadinya mau melawan Nabi Musa, ternyata Allah berkehendak lain, mereka pun mendapat hidayah. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antaranya yang lain, seorang yang mendapatkan hidayah dari jalan-jalan yang kita sendiri kadang gak nyangka. Orang itu masuk Islam itu macam-macam jalannya. Di antara yang dikisahkan di dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sirah, ada seorang yang bernama Thumamah. Kalau dia masuk Islam itu karena melihat orang-orang yang mengamalkan agamanya. Dia masuk Islam karena melihat orang-orang Islam mengamalkan agama Islam. Dia masuk Islam karena melihat orang-orang Islamnya mengamalkan syariatnya dan melihat akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana pengakuan dari Thumamah. Thumamah ini adalah orang yang dianggap di Bani Hanifah adalah pimpinannya, tetapi sangat membenci Rasul. Permusuhannya luar biasa, sudah pimpinan kaya raya, sangat memusuhi Rasul, sangat benci kepada Rasul. Dan juga memerangi kaum muslimin di Madinah kala itu. Ya. Sampai suatu ketika Thumamah tertangkap. Ya, tertangkap oleh beberapa sahabat. Ya. Kemudian Thumamah ini dibawa ke Madinah. Pimpinan Bani Hanifah ini dibawalah ke Madinah. Dan ini disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan riwayat ini. Apa katanya Thumamah? Dia pun mengatakan, Robatuhu bisariyatin min sawaril masjid.
Ya. Sumamah pun dibawa ke Madinah setelah tertangkap dan diikat di salah satu tiang masjid. Diikat, tangannya diikat ke tiang Masjid Nabawi. Ya.